Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-mukarramun, para asatid dan asatidah, para hujat, tokoh dan seluruh masyarakat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustaz Najibur Rahman beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau semua, dimudahkan urusannya, digampangkan semua urusannya, dan dikasih selalu kebahagiaan dalam hatinya. Bapak Ibu hadirin, kemarin udah kita bahas 3 ayat ya. Sekarang kita masuk dia ngaji, yang bicara saya aja dia. Kedengeran banget kemarin berisiknya. Kuping lagi sensitif. Kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi sholihin fid dharaini amin wa radiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadhihi surah makiyatun. Hadhihi suratu makiyatun, ini surah Yasin adalah jenis surah yang digolongkan makiyah. Emang ada berapa jenis surah? Ada madaniyah, ada makiyah. Ada lagi kalau lebih dirinci lagi, ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah, ada yang di jalan, ada yang lagi mampir Nabi dapat wahyu. Ada lagi yang waktu musim hujan, ada yang musim lagi penter-penternya. Ada lagi turun wahyu, yang lagi Nabi habis tidur, ada lagi yang waktu Nabi sedang dalam keadaan hendak berjalan. Wahyu banyak turun kalau mau dirinci, cuman digolongkan dalam Al-Quran yang wajib kita tahu yang makiyah dan madaniyah. Dan Yasin adalah termasuk golongan surah makiyah. Kriteria makiyah banyak kita bisa pelajari, dan banyak mubalek, kiai sudah menyampaikan bagaimana tentang makiyah, bagaimana tentang madaniyah. Lalu bagaimana turunnya Yasin? Wasababu nuzuliha, adapun sebab turunnya Yasin. Wasababu nuzuliha, adapun sebab nuzulnya, turunnya Yasin, atau kata orang kita asbabun nuzul. Semua kita kan terlahir karena sebab, betul-betul. Yang terjadi di tengah kita pun karena sebab adanya kejadian, mau kecil, mau gede, mau enak, mau enggak, semua kan ada sebabnya, betul-betul. Quran pun seperti itu. Turunnya wahyu ada sebabnya. Enggak ujuk-ujuk sekonyong-konyong gubrak sampai, enggak. Semua ada sebabnya. Jangankan masalah enggak benernya kita, karena nggak benarnya kita banyak kejadian yang kita alamin karena kitanya, sebabnya adalah ulah kita. Jangankan masalah itu, Quran yang katanya suci saja ada sebab. Ada sebab. Quran ada sebab. Sababun nuzuliha. Jadi kalau kita renungin masalah sabab nuzul, asbab nuzul, makanya ada sebabun nuzul, ada asbabun nuzul. Berarti banyak sebabnya. Kalau Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah bakal dijaga saja melalui sebab turunnya, bagaimana dengan kejadian-kejadian yang ada di kita? Kalau ditanya, kita pasti pengennya senang, pengennya enak, betul-betul. Ditanya pengen selamat, pengen akhirat bahagia, pengen kuburan enak, pengen sakratul maut nyenyak, pengen, semua pengen. Tapi sebabnya kagak dipenuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menurunkan wahyu saja itu semua pakai sebab. Al-Quran yang dimuliakan sampai dikatakan la yamassuhu illal mutahharun,
megangnya saja, nyoleknya saja itu harus suci. Itu sudah pakai sebab turunnya. Bagaimana dengan keinginan kita? Kalau nggak sinkron, jangan ngarep. Apa sebabnya Yasin turun? Innal kuffara qalu, ngerokok dulu. Innal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir. Di sini tulisannya kufar, walaupun ada di negara kita yang tidak boleh mengatakan orang Kristen kafir, orang Hindu kafir, orang Konghucu kafir, orang Buddha kafir, gak boleh. Tapi dikatakan di negara kita adalah non-muslim. Ngomong mulu nenek ya. Orang-orang kafir qalu, pada ngucap, pada ngomong, pada bacot, pada nyocot, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Dia mah nggak pakai manggil Nabi Muhammad, kagak, nggak pakai Sayyiduna lagi, kagak. Orang-orang kafir mah ngomongnya Muhammad, laisa binabiyyin wala mursalin. Sesungguhnya Nabi Muhammad, kalau kata kita, kata mereka nih, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, laisa binabiyyin wala mursalin, bukan nabi, bukan rasul, kata mereka. Kata mereka siapa? Orang-orang kafir. Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin, kata orang-orang kafir. Qalu, mereka pada memprovokasi, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, laisa binabiyyin, bukanlah nabi, wala mursalin, dan bukan pula rasul. Apa kata mereka? Balhum yatimu Abi Thalib, balhum, tapi Muhammad yatimu Abu Thalib, hanya seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Kata mereka, Muhammad bukan nabi, kata mereka. Muhammad bukan rasul, tibang bocah anak yatim tinggal mati sama babanya saat dalam kandungan, kata kafir. Wa ma dhahaba ilal maktab, Nabi Muhammad juga, kata mereka nih orang kafir, wa ma dhahaba, kagak pernah pergi berangkat ilal maktabi, ke sekolahan, kagak ada sarjananya. Dia ngaji di mana? Ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, kata orang kafir. Saya kan lagi nyontoin, jadi manggilnya Muhammad. Nah, lagi nyontoin orang kafir ngomong nih, nyeritain, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin, Muhammad mah bukan nabi, bukan rasul. Balhum yatimu Abu Thalib, tapi dia cuma seorang bocah yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan dia nggak pernah pergi ke sekolahan, sarjananya juga kagak, ngaji kagak, mondok kata orang kafir. Wa ma ta'allama ilma minal muallim, dan dia nggak pernah belajar sama guru. Siapa gurunya? Begitu kata orang kafir. Nah, di kampung kita ada nggak yang masih begini ngomong? Ada. Dia ngaji di mana tuh? Olah kagak, ngaji kagak, babak kagak, mau belagu-belagu jadi ustaz. Begitu. Ada kan di kampung kita? Sabrak-abrak. Itu sama orang kafir. Begitu aja udah. Jadi kalau ada orang pengen benar, kalau ada orang pengen jadi ustadz lagi ngajar, ngamalin ilmunya, dikatain nama orang, ya kita kudu ngaca diri. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga dikatain. Kata orang kafir malah lebih pedas, Muhammad mah bukan nabi, bukan rasul, dia mah cuma seorang bocah yatim tinggal mati babanya umur kandungan 2 bulan. Begitu. Dia mah kagak punya sekolahan, tamat di mana dia? Masih mending ngaji bawa bambu mah. Begitu. Wa ma ta'allama ilma minal muallim, dan dia nggak pernah punya guru. Siapa gurunya? Nabi Muhammad, kata dia.
Muhammad siapa gurunya, ngajinya kapan, kagak kelihatan nama gua. Orang-orang mah pagi berangkat sekolah dijajarin sama bapak emaknya, lah dia mah kagak begitu kata orang kafir. Lalu bagaimana pakai fayasiru nabiyan, bagaimana dia bisa ngaku-ngaku jadi nabi? Pakai fayasiru nabiyan, bagaimana Muhammad bisa ngaku-ngaku jadi nabi? Yang namanya nabi mah kudu cerdas, yang namanya ngaji mah kudu namanya nabi, kudu punya baba, kudu punya emak, begitu kata dia mah. Oh, agak dipandang pisan Nabi Muhammad abong-abong anak ya. Olah kagak, guru kagak. Ini nanti digaris bawain nih bagaimana Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Nanti saya jabarin panjang ceritanya, panjang. Lalu bagaimana provokasi ini masuk atau tidak dikomporin ini orang-orang seada-adanya di kafir Quraisy saat itu. Yang ngomong pembesar-pembesar, yang ngomong para tokoh, yang ngomong sesepuh-sesepuh, kira-kira masyarakat kecilnya ikut apa kagak? Ikut. Yang ngomong Haji Jenan, yang ngomong Haji Suar, yang ngomong Baba Dikin pasti ngikut. Oh, ada pengajian yuk rame-rame kita tongkrongin, datang juga orangnya. Banyak aja yang ngaji, banyak yang ngomong Nah ini Nabi Muhammad juga dikatain yang ngomporin orang-orang tokoh, orang-orang sepuh. Pada saat itu Muhammad bukan nabi, dia mah Nabi Muhammad, kata-kata dia Nabi Muhammad bukan rasul. Dia mah cuma seorang bocah yatim, kagak sempet ngeliat babanya. Nendang-nendang di perut emak juga belum udah jadi anak yatim. Betul? 2 bulan belum bisa uging, betul loh? Belum bisa. Lalu kemudian wa ma dhahaba ilal maktab. Maktab ada yang mengartikan sekolahan, ada yang mengartikan rumah. Ada guru saya mengartikan ilal maktabi, maring sekolahan. Ada juga yang mengatakan ilal maktabi, Nabi Muhammad nggak pernah jalan pulang ke rumah, emang rumahnya kagak. Wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allama ilma minal muallim. Muhammad ngaku jadi nabi, turunannya juga kagak kelihatan, babak kagak ada, kan begitu. Dihina abis, Lalu bagaimana sesudah itu? Fakanal kuffaru musirrina fi inkarihim. Fakanal kuffar musirrina fi inkarihim. Lalu kemudian masyarakat pada saat itu berkatnya ngomporin para tokoh, berkatnya ngomporin orang yang punya pengaruh, berkatnya ngomporin orang-orang sesepuh, orang kafir pada ngikut. Saat itu masyarakat ngikut musirrina fi inkarim, semua makin banget nolak Nabi Muhammad ngaku menjadi nabi, ditolak, dimusuhin, dihina, dicaci, dimaki. Ini akibat ulah-ulah tokoh dan sesepuh yang ngomporin. Makanya nih hati-hati, ini jelas ada contohnya. Orang kafir, masyarakat Quraisy pada saat itu musirrina fi inkari, menolak kenabian Muhammad, menolak kerasulan Nabi Muhammad akibat ulah pendapat orang-orang yang diikuti dan dipanuti. Lalu bagaimana? Faraddallahu ta'ala qaulal kuffar, lalu Allah menjawab. Faraddallahu, lalu Allah menjawab qaulal kuffar, provokasi, ungkapan, ucapan, pandangan, pendapat orang-orang kafir pada saat itu. Yang jawab Allah, bukan Nabi Muhammad. Yang jawab Allah. Apa jawab Allah? Wa anzala hadhihi surah, dengan menurunkan ini surah, dengan menurunkan ini surah. Surah apa? Surah
surah Yasin. Wa syahada bi dzatihil jalil, dan Allah Subhanahu wa taala syahada, haknya ditasydid, wa syahada, dan sungguh Allah betul-betul bersaksi dengan zatnya yang agung, ala risalatihi, atas kerasulan wa nubuwati dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Catat, dengerin. Jadi ini ayat, ini surah adalah jawaban Allah terhadap pendapat orang-orang yang kafir. Orang kafir ngomong Muhammad bukan nabi, bukan rasul, dia mah cuma anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Kagak punya rumah, nggak punya sekolahan, ijazah kagak, boro-boro S2, S3, S-cendol, boro-boro. Sekolah TK juga kagak pernah, begitu kan? PAUD juga kagak, begitu kan? Wa ma ta'allama ilma minal muallim, dan dia nggak punya guru. Pakai payasiru nabian, bagaimana Muhammad bisa ngaku jadi nabi, kata orang kafir. Semakin menjadi-jadi demi hari-hari, terus bulan ke tahun, nabi ditolak kenabiannya, nabi ditolak kerasulannya. Lalu faradallahu lahu ta'ala qaulal kufar, Allah yang jawab itu pandangan pendapat daripada orang-orang kafir. Nabi Muhammad nggak pakai jawab, yang jawab Allah. Dengan apa? Wa anzala hadhihi surata, diturunkan ini surah. Ini dijadikan surah ini sebagai jawaban daripada keingkaran orang-orang kafir atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Ingetin, besok pulangan keluar lagi, kan gitu ya. Bukan hanya sekedar menjadi jawaban. Ini ibu capek ngomongnya ini. Mentang-mentang gue kayak ceramah jadi bayar mahal kalau ceramah mah. Wa syahada bi dzatihil jalil, bukan sekedar sebagai jawaban daripada ungkapan dan pandangan orang-orang kafir, tapi sekaligus surah ini adalah kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa? Ala risalatihi wa nubuwwatihi, atas kerasulan dan kenabian Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai syahadah. Surah Yasin sebagai prasasti kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenabian dan kerasulan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bukan sekedar jawaban terhadap orang kafir yang punya pendapat menghina Nabi. Ini kudu pahami. Kalau Monas sebagai lambang daripada ibu kota Indonesia, Jakarta, itu namanya prasasti ibu kota. Sama Yasin sebagai prasasti kenabian Nabi Muhammad. Laksana tubuh Monas. Kita ngelihat Monas capek begitu doang. Kalau lebaran pengen banget, kalau belum nyaba Romana pengen kita kesana, begitu kan. Orang dari Jawa, orang dari Sunda, orang dari Sumatera, semua berbondong-bondong bahkan luar negeri pengen tahu tubuh Monas, pengen tahu. Kenapa? Karena prasasti ibu kota Indonesia. Begitupun Al-Quran, prasastinya adalah suratul Yasin. Karena di dalam Yasin itu ada kesaksian Allah, bukan hanya sekedar jawaban Allah terhadap pandangan buruk orang kafir terhadap Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tapi sekaligus Allah bersaksi bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi, atas kerasulan dan kenabian Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apa kata Allah? Faqala, dan Allah bersabda, Allah berfirman, ya Muhammad,
Allah Subhanahu wa taala berfirman manggil Nabi Muhammad, walaupun di sini ditulis dengan Nabi Muhammad ya Muhammad saja, tapi Allah tidak pernah manggil namanya Nabi Muhammad langsung ya Muhammad, tidak pernah. Walaupun di kitab itu ditulis seperti itu, sebetulnya dalam riwayat manapun Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sebagai ya Muhammad saja. Kalau Allah manggil ya Ibrahim banyak, Allah manggil ya Musa banyak, tapi di Al-Quran tidak pernah kita menemukan Allah manggil ya Muhammad, tidak ada. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, itu semua. Bahkan di sini ditulis untuk memudahkan kita berbicara saja. Di sini ditulis hanya untuk memudahkan kita memahami. Apa kata Allah? Ya Habibi ya Muhammad. Allah selalu memanggil Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dengan kekasihnya. Wahai kekasihku, wahai nabiku, wahai utusanku. Inna angkarul kufar, sesungguhnya keingkaran orang-orang kafir risalataka akan kerasulanmu, fala tagtam bidzalik, janganlah membuat kamu susah. Muhammad, kata Allah, walaupun orang-orang kafir pada ingkar, walaupun orang-orang kafir pada ngatain lu, pada benci sama lu, pada musuhin lu, fala tagtam bidzalik, jangan engkau resah, jangan engkau bingung, jangan engkau susah sebab omongan, sebab cibiran, sebab hinaan orang-orang kafir itu. Ana asyhadu, sesungguhnya aku, kata Allah, asyhadu menyaksikan, aku bersaksi, Allah yang bersaksi. Wa ana asyhadu, dan aku Allah asyhadu bersaksi, innaka laminal mursalin. Ini kesaksian Allah. Jauh sebelum kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah sudah bersaksi akan kerasulan dan kenabian Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apa kata Allah? Ya Muhammad, ya Habibi, anna angkaral kuffar, sesungguhnya keingkaran orang-orang kafir yang ngatain lu nggak punya baba, yang ngatain lu jadi anak yatim, yang ngatain lu nggak pernah sekolah, yang ngatain lu nggak punya guru, wala tagtamma bidzalik, jangan membuat engkau susah, jangan engkau susah hati, jangan engkau bersedih, jangan engkau resah, jangan engkau bimbang, jangan engkau gelisah. Wa ana asyhadu, kata Allah, aku yang bersaksi bahwasanya innaka laminal mursalin, engkau ya Muhammad ya Habibi adalah sebagian daripada utusanku, kata Allah. Ini pahamin tauhid tong. Hanya ibu kalau ngaji nih dengerin, jangan ngurusin bocah mulu, dengerin tauhid, tauhid. Jauh sebelum kita syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah sudah bersaksi. Allah saja bersaksi akan kerasulan Nabi Muhammad. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, yang gak mau bersaksi cuman setan, cuman iblis gak mau bersaksi. Udah jelas. Falamma kanat hadhihi suratu, maka ketika surah Yasin ini dalatan wa syahadatan, menjadi dalil, menjadi prasasti, menjadi tugu yang depan kena tanah juga, apa namanya, batu, menjadi tugu, dalatan wa syahidatan ala risalatihi, atas kerasulan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Orang rata-rata kalau pengen ke Sawangan habis parung bingung, dia bingung mau kemana nih, gua ke kanan apa ke kiri. Kalau ke sono ke Pasir Putih, ke sono ke Bedahan, patokannya tuh apa? Orang dulu kan begitu ya.
Sampai rumah sakit ada mereknya, Rumah Sakit Permata, begitu kan? Klinik itu apa judulnya, klinik tubuh, saking bingung walaupun kata Rumah Sakit Permata nggak disebut permatanya, dibilang rumah sakit yang dekat tubuh, begitu. Benar kan? Ini Yasin nih, ketika Yasin ini menjadi dalatan wa syahadatan, menjadi prasasti dan menjadi tubuh ala risalati, atas kerasulan sayyiduna wa habibuna Muhammad. Fala jaromalaha, maka sudah selayaknya suratul Yasin ini sorot qalbal Quran, menjadi hati jantung daripada Al-Qur'an. Kenapa? Karena menjadi prasasti, menjadi tubuh, menjadi kesaksian, menjadi semua monumen atas kerasulan sayyiduna wa habibuna Muhammad sepanjang zaman. Dari zaman Nabi sampai berapa? 124.000. 313, bahkan ada yang mengatakan 315 Nabi dan Rasul. Betul? Sepanjang zaman itu diutus para Nabi, para Rasul. Zaman diadakan, diwujudkan, matahari diterbitkan, bulan semua ditongolin sama Allah, adalah semata-mata hanya untuk menunggu kehadiran Nabi akhiruz zaman, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turun lahir Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad, dibikin kesaksiannya oleh Allah, prasastinya, sertifikasinya, dibikin oleh Allah, yaitu diturunkannya suratul Yasin. Maka pantas kalau Yasin menjadi jantung hatinya Al-Qur'an, dan semua berebut pengen dapat berkah daripada Yasin. Nabi-nabi yang lain pengen dengar Yasin. Ini Yasin luar biasa. Lalu kemudian sampai dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, kama qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya. Segala sesuatu itu ada jantungnya. Pun pisang yang katanya enggak keras ada jantung. Semua punya jantung. Sampai yang semut, kalau kita mau lihat semut punya jantung, semut. Yang kecil punya jantung. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Ingetin. Ngapa kalau kita apal Yasin cakep, berarti kita apa jantungnya Al-Qur'an. Makanya oleh karena di jantungnya Al-Qur'an, orang sakit dibacain, orang mati dibacain, kalau ngisiin rumah baca Yasin. Betul? Mau berangkat tahlilan, zikiran, semuanya Yasin. Bahkan orang tua dulu kalau habis maghrib kagak ada yang nyetel TV. Gua ngerasain digeplak sama bapak gua gara-gara kagak baca Yasin. Kagak baca Yasin diomelin. Minimal segeblek-gebleknya kita habis maghrib Yasin, habis maghrib baca Yasin. Walaupun kada habis Isya juga langsung ngancong lagi di rumah janda, yang penting Yasin baca, yang penting Yasin. Mau ngelancong bawa Yasin, baca Yasin. Insya Allah aman, insya Allah kagak bakalan maksiat, kagak bakal ada orang bunting duluan. Betul? Begitu dia apelin mau dipegang sama cowoknya, dia bilang, bang tungguin sebentar ya, saya tinggal baca Yasin 40 balik. Begitu. Nggak jadi ngempeng, nggak ya. Yang namanya Yasin, siapapun kalau orang baca Yasin, hidupnya berkah, hidupnya selamat. Iya, lalu kagak percaya, buktiin aja besok nih. Kalau anak perempuan kita takut
Kalau habis dilancongin, saking gemetarnya lagi dilancongin, habis itu kasih air, tinggal bilang, bang saya tinggal dulu sebentaran baca Yasin 40 kali balik, habis itu kita pacaran. Begitu. Gue yakin buron lagi. Agak bakal ditungguin dulu ya. Nah, jadi itu udah jelas. Yasin, Yasin, Yas. Maka kata Nabi, nalikuli syai'in qalban, segala sesuatu ada jantungnya, ada hati. Ada hatinya. Wa qalbul Quran Yas, Yasin wa man qara'aha. Siapa yang baca surah Yasin? Nih dengerin, pakai, jangan timbang dengerin doang, catet. Ntar kalau kita catat kita lupa, kita baca lagi itu buku catatan kita ada, inget lah. Tapi kalau ngaji kuping lu curek, ilmunya hilang. Betul kan? Wa man qara'aha, siapa orang yang baca Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'an 10 marratin. Siapa orang yang rajin baca Yasin 1 kali saja, maka Allah bakal tulis pahalanya bagi dia berapa kali? 10 marratin, sama dengan khatam Quran 10 kali. Mantap. Mau ngobek baca Yasin, saking hebatnya Yasin, nanti saya kasih wiridan Yasin. Pokoknya yang namanya Yasin, setiap kalimat, setiap ayat itu ada hikmah buat kita rata-rata. Makanya kalau kita ngaji Yasin minimal 1 hari 1 kali habis maghrib, ceprot assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita wiridan seperti biasa. Habis sholat langsung tawasul, kirim hadiah ke orang tua, biar ingat sama orang tua, kita baca Yasin. Punya hajat, kobekan, kagak meduk, bingung, baca Yasin, Yasin. Berapa kali? Ada yang 40 kali. Ribet Ustaz, pantat saya kapalan ntar kayak Pokemah begitu. Gampang. Ada nanti saya kasih. Di dalam Yasin Mubin, di akhirin yang Mubin itu ada 7 kali. Fi dolarin mubin, fi imamin mubin. Banyak dah, lu cari diri. 7 sampai gue dan geblek nyawa pengen udah 7 Imamim jadi apa lu kagak punya dulu fi imamim terus aku udah tahu kamu orang apa kagak itu. Jadi yang namanya Yasin diakhiri lapan mubin ada tuh nanti saya kasih tuh hati-hati ribet banget. Nanti tuh setiap 7 kali berhenti doa, dia berhenti lapat fi dolarin mubin, hajat kita sebut ya Allah. Ono janda cakep banget kan ya misalnya man gitu enggak ngajar mah gitu. Jadi itu contoh, itu mah contoh. Agak sebenarnya nggak ngajarin. Jadi ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya terus, mudah-mudahan tanah saya laris, mudah-mudahan lagi ngobek cepat meleduk. Bukan cuma meleduk, tapi minta rezeki yang gampang, yang mudah, yang tidak bikin kita susah, yang nggak bikin kita resah dan gelisah. Itu rezeki yang minta rezeki yang berkah. Lagi kurang sehat, baca itu di kendi, kan dia. Begitu lapat ketemu mubin, itu niatin ya Allah, mudah-mudahan yang minum air kendi ini sehat, afiat, bahagia hatinya, semua tenang, jiwa raganya mantap. Insya Allah kalau lu amalin jadi dukun kendi semua. Jadi dukun kendi udah kayak masih putih. Banyak. Nah ini tadi ada kata-kata orang kafir kan bisa ngatain Nabi Muhammad sebagai yatimu Abu Thalib. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut yatimu Abu Thalib? Itu udah jelas. Yamutu abuhu wa ummuhu. Terus kalau dalam surah Diba, di dalam Maulid Diba, yamutu abuhu wa ummuhu. Terus ya kalau pada apa Diba jelas, wayak fuluhu ammuhu Abu
Thalib. Kan udah jelas tuh, makanya baca tiba Rahman tentang baca situ dulu aja. Semua maulid kan banyak, betul. Ada maulid sarafal anam, ada maulid berjanji, ada maulid diba, ada maulid azab, ada maulid simtud duror. Nah ini baca semua, jadi nanti kita tahu tentang cerita kisah Nabi Muhammad. Karena di sini ada disebutkan, di sini tidak. Di sini disebutkan, di kitab yang satu disebutkan, di sini tidak. Jadi kita bisa bandingkan, oh ternyata lengkap mana, semuanya lengkap, semuanya baik maulid, semuanya bagus. Ada lagi dia ulame yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafid, itu juga baik. Semua maulid baik. Di sana dikatakan yatimu Abu Nabi Muhammad, selalu dikatakan yatimu Abu Thalib. Ada seorang imam, ini saya ceritain gak nih? Mau tahu riwayatnya gak? Panjang. Panjang sampai jam 2. Berapa ini? Baru jam 9, jam 1 selesai. Ada seorang imam al-alim al-alamah,